udah berbeda berarti ya dari line up sendiri, dan juga nampaknya tanpa berlama-lama lagi langsung kita bisa terjun di game kita yang ketiga, yaitu dia Miramar. Ini dia Miramar yang akan kita lihat. Pesawat sudah terbang mengudara saat ini. Akan kita lihat juga siapakah tim yang cepat untuk turun dari pesawatnya. Ini adalah dari area Campo Militar menuju Monte Nuevo. Yes, betul. Dan nampaknya dari Rabum juga sudah mulai melakukan early drop turun di area bagian Campo Militar dengan waktu yang sangat cepat. Mereka bisa memiliki spare waktu yang lebih juga untuk mereka ngelooting, untuk nanti mereka juga mempersiapkan jalur rotasi mereka untuk masuk ke area bagian circle yang sampai sekarang kita belum bisa menebak nih, Sanskoy. Ya, menjadi pertanyaan juga kemanakah circle-nya. Kalau tadi Bang Flo sempat memprediksi circle menuju ke arah kanan karena trennya sedari kemarin memang menuju ke arah kanan terus-terusan. Sebenarnya nggak dari kemarin, dari season kemarin juga udah sering menuju ke arah kanan, ke arah Impala dan juga ke bukitnya. Kita akan lihat saat ini El Azhar diisi oleh pemain-pemain dari Boom kah? Ternyata tidak, itu hanya Ken sendirian saja, Boom yang lain berada di utara. Yes, betul. Dan juga ini kan Miramar yang pertama kali harusnya ada Dewa United, tapi Dewa United dia nggak turun di area bagian El Azhar, Sanskoy. Berarti udah mulai ada perpindahan juga yang dibangun oleh tim DU karena belum terpantau mereka turun di area bagian drop zone mereka. Sementara itu dari arah NFT juga mereka langsung sigap turun di arah bagian La Cobreria. Harusnya ini nggak ada Dewa United karena ini Oh. grup A yang nggak bermain. Tidak ada Dewa United, RRQ, Dunia Games dan juga Alter Ego Limax. Harusnya grup A yang nggak bermain. Grup A yang nggak bermain soalnya. Akan kita lihat ini dia dari segi drop zone dari masing-masing tim. El Pozo, tidak adanya Alter Ego Limax membuat banyak sekali yang turun di area tersebut. Setidaknya kita melihat ada 1, 2, 3, 4 tim bersama dengan EVOS. Tapi EVOS gak semuanya menuju ke arah El Pozo. Mereka berada di kirinya. Wow, tapi ini bisa dibilang benar-benar numpuk banget sih di arah bagian kirinya, di arah bagian El Pozo dan juga sekitarnya sampai ke arah bagian Monte Nuevo. Mungkin tim-tim yang sulit ke arah bagian selatan LL, mereka menumpuk untuk bisa mencari vehicle dan bahkan sudah mulai ada pertemuan juga walaupun masih jauh jaraknya antara KF dan juga satu player lainnya dari arah tim zone. Ya, sangat menarik. BNW juga tadi menuju ke arah El Pozo, padahal drop zone mereka berada di area selatan dari El Azhar harusnya. Ini perpindahan yang juga mungkin mereka memikirkan hal yang sama, tidak ada Alter Ego Limax sehingga El Pozo, kota yang juga menjanjikan sekali untuk menjadi drop zone, memilih untuk menuju ke area tersebut, tapi banyak yang memiliki pemikiran yang sama. Kita melihat dari point of view seorang Flekido bersama dengan pemain-pemain zone saat ini memantau. Ada satu pemain dari EVOS Reborn tadi yang terlihat tapi belum ada inisiasi tembakan yang dia lakukan. Yes, betul. Dan juga begitu jauh jarak dari Razon untuk bisa masuk juga ke arah bagian circle selanjutnya 1,9 km bahkan jarak yang harus tempuh juga oleh tim zone untuk mereka bisa masuk ke arah bagian circle. Dan sejauh ini dari arah tim-tim yang turun dari bagian LL, mereka sangat amat dirugikan dan disulitkan posisinya, baik itu Void, Zone dan juga GPX. Terus dipantau karena kalau kita lihat dari minimapnya pun Flekido hanya sendirian saja, tidak ada backup dari zone yang lain menuju ke areanya. Mencoba untuk turun mungkin satu pemain dari zone ini, dan Hades dari arah yang berbeda. Dia sudah low HP atau berkurang HP-nya, maksud saya seperempat HP dia hilang, dan sama juga dialami oleh Kraibu, seperempat HP-nya sudah hilang. Yes, betul. Dan saat ini belum ada player yang berhasil bisa di pick off dengan sukses baik satu sama lain, dan dari arah bagian high ground dan juga dari arah bagian gedung yang cukup tinggi dari seorang Flux yang tadi juga di-highlight sama Kak Junior. Dia memberikan impact yang luar biasa juga untuk tim BNW, melihat pergerakan begitu bebas juga dari arah tim GFX. Tapi Kraibu, mereka masih punya compound, mereka masih punya obstacle juga untuk bisa menghalau visionnya dari bagian seorang Flux. Ya, sedang kita pantau kali ini BNW yang berpindah drop zone ternyata untuk match yang ketiga. Miramar yang pertama memantau pemain-pemain GPX yang saat ini terus berada di El Pozo. GPX pun sama, harusnya mereka berada di Los Leones tapi berpindah menuju ke arah El Pozo karena lagi-lagi tidak adanya Alter Ego Limax. Yes, betul. Dan juga Flatpad membuat mereka sulit untuk bisa langsung menuju ke arah bagian LL. Dan dari arah bagian utara lainnya kita melihat juga pergerakan dari arah tim Scarlet Gaming yang mereka juga masih cukup santai untuk nge-looting juga di arah bagian Store Ahumada untuk kali ini. Dan kita bergeser juga ke arah bagian Monte di mana GD juga masih cukup nyaman, walaupun tadi kita melihat banyak banget pemadatan yang terjadi di arah bagian luar dari Monte dan juga El Pozo-nya. Ya, ini adalah tim yang pastinya membuat semua komunitas PUBG Mobile Indonesia bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang dialami oleh Genesis Dogma Kids, apa yang sedang terjadi di GH mereka untuk season kali ini. Juara bertahan yang ternyata sampai match ketiga, minggu yang kedua, hari yang kedua belum terlihat taringnya sama sekali.
Iya ya betul, dan bahkan yang terlihat sekarang malah pergerakan dari arah dua player tim GPX yang akan coba diganggu juga pergerakannya oleh seorang Flux. Lagi-lagi menggunakan SKS yang tadi memberikan damage yang cukup banyak juga, 4 HP dari player tim GPX berkurang karena tapikan begitu mendalam dari arah seorang Flux, Sanskoy. Terus dipantau kali ini fight yang terjadi, belum ada pemenang antar fight ini. Dua tim yang terus berjibaku di tempatnya masing-masing. GPX fokus untuk melakukan looting-looting saja. Kalau kita berpindah menuju ke tempat yang berbeda dari drone view-nya, Aura cepat. Mereka bergerak, bahkan saat ini dua pemainnya, No Mercy Wibu dan juga Jaden, sudah dikirim untuk menuju ke area checkpoint mereka. Yes betul, dan juga mereka melakukan penyebaran juga untuk bisa memaksimalkan area yang mereka miliki, baik bagian scrappingan dan juga area lain. Dan nampaknya juga kita masih fokus ke arah tim Scarlet Gaming juga yang akhirnya mereka di menit yang kelima juga udah mulai bergerak, udah mulai keluar juga dari arah bagian main area Torre. Mereka akan bergerak lagi dan menambah lagi jumlah vehicle mereka untuk dijadikan sebuah forting dan juga jalur rotasi dari arah tim Scarlet Gaming. Ya, akan kita pantau bagaimana pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain Aura dan juga saat ini Scarlet Gaming. Karena mereka harusnya tadi berada di rumah panjang sebelah San Martin. Biasanya gudang hijaunya San Martin itu diisi oleh Dunia Games, tapi untungnya Dunia Games gak main untuk match kali ini. Iya betul banget, dan juga nampaknya dari arah tim Onyx juga mereka udah bergegas juga. Mereka berusaha untuk berotasi lagi dan mereka udah touchdown masuk ke arah bagian sekitaran high ground. Akan coba mereka mainkan nampaknya posisi dari arah tim Onyx yang biasanya Onyx mereka mengambil area sekitaran Minas, yang kemarin Minas juga benar-benar ramai banget, Sans. Ya, itu yang terjadi di hari yang kemarin. Dan juga sedikit ada perubahan ternyata kalau kita perhatikan dari minggu pertama ke minggu yang kedua. Di minggu pertama, siapa yang paling cepat masuk ke center circle, dia yang bisa dibilang sampai ke late game. Tapi untuk minggu yang kedua kali ini justru yang berada di center circle dia yang bonyok, jadi bulan-bulanan warga. Iya setuju, dan juga sekarang kita melihat juga area dari Geek yang kemarin juga sempat pertemuan dari dua tim yang berbeda. Dan dari arah tim DG kalau nggak salah ke arah tim satunya juga dari arah tim Onyx, yang mereka juga bentrok di arah bagian checkpoint dari arah tim Geek Farm. Dan nampaknya kali ini juga nampaknya masih ada EVOS dan juga Scarlets yang masih berada di arah bagian luar circle, berusaha untuk berotasi lagi untuk lebih masuk lagi ke arah bagian center circle-nya. Ya, karena kalau kita lihat dari hari yang kemarin, tim-tim yang mendapatkan WWCD di setiap matchnya adalah tim yang sebenarnya tidak berawal dari tengah di area tersebut atau di map tersebut. Kemarin Geek mereka dapat WWCD di Miramar pertama, padahal mereka turun di arah Puerto Paraiso, kanan bawah cukup jauh. Lalu di match terakhir kita melihat juga ada Ion yang dapat WWCD. Tapi mereka kan juga turunnya nggak di area tengah dari circle-nya langsung. Mereka berada di Yasna yang mana circle-nya juga pada akhirnya ke kanan bawah. Jadi ada perjalanan, ada rotasi jauh yang harus ditempuh oleh tim yang dapat WWCD. Mereka meng-clear semua yang ada di depannya. Iya betul. Berarti kayak hari pertama juga ya dari arah GPX. Ya kan mereka turun di SMB tapi circle-nya ke arah bagian Rozok atas. Dan mereka bisa mendapatkan chicken dinner. Bahkan sampai mengalahkan posisi yang cukup prima juga dari arah tim Bonafide. Ya, itu dia yang terjadi. Namun saat ini yang sedang kita pantau adalah sebuah pertemuan antara Mineral dari John berhadapan dengan KF. Terus ngacir KF dengan satu kendaraannya. Microboy mencoba untuk backup dari arah kanan mungkin, tapi belum ada tembakan dari Microboy menuju ke arah Mineral. Yes, dan nampaknya sukses sudah dari arah KF, berhasil bisa menutup angle shootnya dari arah seorang Mineral yang dari tadi berusaha untuk melontarkan peluru panasnya juga untuk bisa mencengkram satu macan kita untuk dikandangin nampaknya oleh tim Zone. Terus dipantau kali ini Flekido dari tempat yang berbeda. Terus memantau pemain-pemain dari EVOS. Flekido memang dari tadi sudah melihat adanya pemain EVOS saat dia turun dari pesawat. Namun fight belum juga selesai, justru kita berpindah menuju ke arah yang berbeda karena rumah panjang di sebelah San Martin kali ini sudah diisi oleh pemain-pemain dari Bigetron. Ada sebuah retake area yang coba dilakukan oleh Bigetron Red Alliance, namun sambutan peluru-peluru panas dari Numersi Wibu membuat pemain-pemain Bigetron harus segera menghindar dari peluru tersebut. Yes betul, tapi nampaknya ada counter spray juga dilontarkan dari arah player tim Bigetron. Tapi nampaknya Hans For You udah mulai mengambil area bagian backline dari tim Bigetron. Bahkan tapping-tappingannya berusaha untuk lebih dalam lagi untuk bisa mendeteksi player dari tim Bigetron. Dan Luxi tertek lu HP dari arah angle seorang Hans For You. Bahkan granat Jaden connect ke arah seorang Yuhai Boy. Sebuah momentum yang pastinya diinginkan oleh pemain-pemain Aura karena mereka butuh poin. Di minggu yang kedua kali ini satu tappingan pun berhasil karena Six ternyata datang dengan sebuah uzinya menumbangkan satu pemain Bigetron Red Alliance yaitu Luxi. Yes, dua tertakedown, hanya misalkan dua player aktif lagi. Bahkan dari arah Liquid juga berusaha untuk digagalkan posisinya untuk melarikan diri, tapi nampaknya masih juga terhalang. Tapi Zuxi masih berusaha untuk bersembunyi juga di balik setup smoke yang udah mulai pop out juga dari arah tim Bigetron, Saskoy. Terus kita pantau, bahkan kali ini kembali satu tumbang lagi fight yang terus terjadi. Six entah apa yang terjadi, meledak di sana kendaraannya sehingga membuat dia
pun tersungkur ke arah tanah. Ada grenade elimination juga yang didapatkan oleh Jaden. Bigetron Red Alliance menyisakan satu yang terakhir, yaitu Liquid. Wow, ini menjadi kabar buruk nampaknya untuk tim Bigetron. Padahal tadi baru aja Bigetron dengan performa yang gitu prima mendapatkan chicken dinner. Tapi sekarang di game yang ketiga Bigetron harus bisa berjuang dengan last man standingnya seorang Liquid di circle yang kedua, Sanskoy. Ini yang terjadi, sebuah pertemuan panas antara Bigetron Red Alliance dan juga Aura. Kalau kita lihat, sebenarnya Aura juga sama nasibnya seperti RRQ Ryu di hari kemarin. Iya. Mereka menjadi bulan-bulanan warga, mereka sulit sekali untuk mendapatkan pundi-pundi poin. Bahkan Aura ini kayak main cuma satu match aja di match terakhir. Karena 3 match awal mereka main itu tusun semua, bisa dibilang nggak terlalu maksimal lah. Iya ya betul, tapi ada yang lebih maksimal lagi yaitu promo dari Grab dengan diskon 50% dengan kode promonya, inget PMPLIDX Grab, tapi ini tanpa minimum pembelian loh Sanskoy. Itu dia, langsung kalian gunakan kode promonya khusus untuk pengguna baru. Yes betul, karena syarat dan juga ketentuan itu berlaku dan nampaknya circle juga semakin lebih men-center lagi dan semakin besar juga tim-tim udah mulai masuk juga ke bagian circle, tapi nampaknya ada Zai yang melihat pergerakan satu member dari arah tim lain yang ternyata berusaha untuk di take down juga oleh seorang Zai. Terus dipantau saat ini yang terlibat fight antara Scarlet Gaming Reverse Blue berhadapan dengan pemain dari NFT. Ramones mundur terlebih dahulu. Ada 2 tim yang masih terselimuti Blue Zone, yaitu Genesis Dogma Gates dan juga Zone Esports. Yes, dan sementara itu juga nampaknya dari arah Pinky juga berusaha untuk melakukan scouting terlebih dahulu sebelum nantinya menentukan arah rotasi dari arah tim Scarlet Gaming yang juga udah mulai memberikan tanda-tanda mereka akan bergerak lagi, akan memaksimalkan area-area di bagian bibir circle sedikit demi sedikit. Mereka berusaha untuk masuk juga ke arah bagian senternya. Terus dipantau, namun area ini sudah menjadi area kekuasaan dari Pedongs dan juga pemain-pemain Scarlet Gaming Reverse Blue yang lainnya. Karena kalau kita lihat tadi sudah bergerak, Zone juga menuju ke tempat yang berbeda, sudah masuk ke dalam circle menggunakan sebuah motor saja. Linux memantau terlebih dahulu, membangun awareness terlebih dahulu. Bagus apa yang dilakukan oleh Linux karena tidak boleh lengah sedikit saja saat kita bermain di Miramar. Yes, betul, dan juga bergerak dari arah bagian kiri Alpozo. Tadi dari Razon juga udah mulai touchdown masuk ke arah bagian center, ke arah bagian sekitaran graveyard. Dan nampaknya circle juga akan kembali lagi mempersempit ruang gerak dari ke-16 tim yang masih tersisa. Dan kira-kira circle-nya akan condong ke arah mana karena udah mulai terjadi pemadatan di arah bagian senternya, Sanskoy. Saat lagi akan kita lihat ternyata Aura sedang ketiban circle untuk sementara waktu. Tidak hanya Aura, karena ada pemain EVOS Reborn juga yang ketiban circle untuk saat ini. GPX pun sama, mengalami hal yang serupa. Bonafide tidak perlu bergerak, bersama dengan Giggs juga tidak perlu bergerak. Ya, seperti banyak banget tim-tim yang udah diunggulkan dari segi circle yang menguntungkan mereka untuk saat ini. Tapi dampaknya dari arah Catalyst, dia melihat juga pergerakan dari tim Bonafide yang mereka bergerak sebagai unit juga, mereka berdempetan. Tapi nampaknya Pedongs akan coba diberikan surprising attack. Nampaknya ada seorang Batman yang connect dengan peluru panas dari seorang Batman, dengan Scaralnya connect berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim Scarlet Gaming. Ini dia sang birthday boy, pemain yang sedang berulang tahun untuk hari ini, membuat dirinya pasti ingin memberikan kado terindah kepada NFT di hari ulang tahunnya, membuat saat ini NFT mendapatkan sebuah momentum, punya space juga karena Pedongs dari tadi nahan mereka dan akhirnya dengan Pedongs tumbang bisa jalan menuju ke arah seberang pemain-pemain NFT yang lain. Iya, berarti dari Batman berhasil dengan sukses membuka jalan bagi tim NFT, bahkan dengan mudahnya berhasil bisa mengkonfirm juga satu player dari arah tim Scarlet Gaming yaitu seorang Pedongs. Tapi dari arah Bonafide juga mereka nge-split, ada yang menjaga di arah bagian high ground, ada yang menjaga juga di arah bagian compound di lower groundnya. Tapi nampaknya Nux ditugaskan untuk menjaga area lebih open lagi di high ground dari arah tim Boom, di arah Fokker pun melihat pergerakan dari arah seorang Cheetah. Terus diincar pastinya kali ini pemain-pemain dari Bonafide King Kong yang terpantau oleh Serigala bernama Fokker. Terus diincar, tidak bisa mendapatkan satu knock, bisa akhirnya mendapatkan satu kendaraan yang akhir berasap dari pemain-pemain Bonafide itu sendiri. Ucup sedang melakukan penyeberangan juga. Pastinya sudah ada informasi yang didapatkan Fokker, banyak informasi yang dia dapatkan. Yes, pergerakan step by step nampaknya juga langsung dibangun oleh tim Bonafide. Tapi nampaknya pergerakan dari arah Fokker juga sudah mulai terbaca dari tim Bonafide yang udah mulai berasap juga. Kendaraannya harus segera turun, tapi untungnya masih ada bagi yang bisa dimaksimalkan oleh seorang Fokker, Sanskoy. Ya, Fokker saat ini sedang turun dan dia melihat nggak tahu itu bagi siapa tiba-tiba ada di tempat tersebut dan membuat Fokker juga tidak perlu pusing-pusing untuk mencari kendaraan baru. Tapi pemain-pemain Boom yang lain juga sudah datang untuk memberikan bala bantuan. Ada lootingan juga tadi di dekat dari bagi yang bisa diambil oleh Fokker. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda saat ini.
Ion, Rocky bersama dengan pemain-pemain Ion yang lain sudah bergerak bahkan sudah masuk ke dalam circle yang ketiga. Betul, dan San Martin menjadi checkpoint dari banyak tim untuk mereka bisa berotasi karena mungkin circle juga mengarah ke arah bagian center daripada sebelah kanan San Martin, dan kita bergerak juga ke arah bagian junkyard. Dari Genesis, Dogma juga udah mulai touchdown, masuk turun dan berusaha untuk mencari lagi informasi lebih jauh lagi, sama halnya dengan Kean yang nampaknya juga akan 1v1 dengan Ramones yang udah mulai tertek. Low HP juga dari arah angle seorang Kean dan dibakar sudah dengan molotov dari seorang Kean dan terbakar, dan lumpuh sudah satu player dari arah tim NFT. Kean bersama dengan Gremory yang saat ini terus bahu-membahu untuk bisa mendapatkan elimination demi elimination. Gremory pemain yang sudah berhasil menyentuh angka 100 elimination di PMPL. Akan kita lihat juga apakah terus bertambah elimination dari Wonderkid yang satu ini. Ya, tadi hitmark dari arah Gremory udah cukup banyak melukai player dari tim NFT juga, tapi nampaknya dari arah Hades tidak ingin berpuas diri, masih ingin memaksimalkan area yang dia miliki, dan Batman terjebak di area bagian luar circle. Bahkan di depan mereka juga ada Evos yang sama-sama terjebak, tapi drone pun juga akan dilubangkan, tapi malah di Crowboy lah yang melihat angle-nya ke arah tim victim 365. Ciel mempop up smoke terlebih dahulu. Kean pun sama, momen yang tadi dimiliki oleh victim 365 tiba-tiba hancur karena Evos datang ke tempat ini. Evos tiba-tiba join the fight, membuat satu pun hilang. Nicil pun sama, kalau kita lihat dari tempat yang berbeda, Onyx berhasil untuk mendapatkan satu pemain yaitu paman Nicil. NFT baru saja saya katakan tadi, birthday boy bernama Batman ingin membuat kado terindah untuk NFT, justru Tusun timnya saat ini. Yes, menjadi tim pertama yang harus dropping out tuh early, nampaknya harus dirita juga oleh tim NFT. Dan kita bergeser juga fokus kembali ke arah bagian fight, dimana dari arah tim Onyx, Rosezi juga melihat bergerak itu bebas, sama Khalid Smith yang berusaha untuk break the way, juga rotasi dari arah tim victim 365 Sasuke. Terus ada gempuran yang ditujukan Ciel, tidak berhasil untuk turun, tidak berhasil untuk berpindah menuju tempat yang berbeda. Checkpoint yang gagal dia dapatkan karena Scarlet Gaming Reverse Blue juga mencoba untuk bergerak memanfaatkan fight yang mungkin saja akan terjadi melibatkan victim dan juga Evos di tempat yang tadi ditembakkan oleh Scarlet Gaming. Namun kita lihat kali ini Audrey harus tumbang karena tiba-tiba boom melakukan tembakan menuju ke arah dirinya. Yes, adanya surprising attack yang terjadi dari arah angle seorang Boom, dan nampaknya dari bagian high ground dari arah player tim Geek bisa melihat dengan begitu bebas nampaknya posisi dari arah Boom, apabila dari arah Geek lebih komit lagi dengan mengeluarkan granat dengan 3 member berusaha untuk mendapatkan knockdownnya ke arah seorang Boom, dan dilayangkan sudah granat demi granat, dan Kautal yang lebih connect granatnya untuk menemukan player dari arah tim Genesis Dogma. Baik apa yang ditujukan oleh Kato, pemain kunci yang dimiliki oleh Geek Fam saat ini terus memberikan pressure, namun Jajar datang menuju ke area dari Kato. Dua pemain sudah berada di tempat ini, bahkan backup dari tempat yang berbeda juga datang. Cleon mendapatkan seorang katalis yang sedang melakukan revive ke arah rekannya, namun kita lihat juga Kato melakukan tembakan demi tembakan justru didapatkan oleh seorang Joe Brenky. Dengan HP yang cukup low berhasil bisa menangkan fight-nya atas last man standing dari tim Geek, yaitu seorang Kato, dan bahkan 5 poin eliminasi sudah dibekukan oleh tim Onyx di circle yang keempat, dan Boyin juga akan coba diganggu pergerakannya oleh seorang Jar. Ini dia Onyx, pemain-pemain mereka mulai menyatu. Kalau kita lihat dua pemain baru datang, Jar dan juga Joe Brenky, dua pemain muda yang diharapkan bisa membantu Onyx landak kuning ini terus bertahan di PMPL, bahkan menjadi calon juara untuk season kali ini. Yes, dan Bibir Circle juga nampaknya udah mulai ramah ditempatin oleh banyak banget tim, dan ada pergerakan itu bebas, bener-bener open banget posisi dari seorang Matoi tadi, dan granat dari Crayon lagi-lagi mendapatkan last man standing dari Genesis Dogma yang juga harus puas di posisi yang ke-13. Baru memulangkan Geek, Onyx tiba-tiba memulangkan tim yang lain. Genesis Dogma Geek saat ini menjadi korban selanjutnya dari keganasan Cleon. Cleon is back menggunakan nama lamanya, dan masih ada taji dari nama Cleon. Wow, korban demi korban juga udah nampaknya mulai berjatuhan, dan nampaknya ada YOLO movement dari seorang Kraibu yang memberikan happy birthday-nya ke depan, dan prediction-nya digagalkan oleh Kraibu yang berhasil bisa menangkan fight-nya atas tim BNW Sanskui. Kita lihat Aura mendapatkan sebuah compound. Pastinya pemain-pemain dari Ion juga akan bergerak karena terlihat saat ini circle justru menuju ke arah Aura. Yes, lagi-lagi Aura diunggulkan dari segi circle, dan mereka masih memiliki area, mereka masih memiliki compound dan juga open space yang bisa dimaksimalkan, tapi nampaknya Nux lebih memaksimalkan Scar L yang dimiliki untuk bisa menumbangkan satu player dari arah tim Onyx, yaitu dari seorang Joe Brenky. Terus kita pantau
Pemain dari EVOS Reborn ini mencoba untuk mempop up smoke terlebih dahulu. GPX terlibat sebuah fight low HP satu pemain mereka, tapi berpindah menuju ke tempat yang berbeda juga. Pemain-pemain Ion mencoba untuk mendobrak pertahanan Aura karena mereka mau nggak mau harus masuk ke dalam circle. Saat mereka masuk ke dalam circle, yang terdekat adalah compound dari Aura. Iya betul, dan nampaknya dari Ion juga harus mulai bergerak sedikit-sedikit untuk mereka bisa masuk slide move in ke arah bagian zona, karena dari zona juga mulai semakin sakit dan menuntut lagi mereka untuk bergerak. Tapi nampaknya dari Void juga akan coba digempur habis-habisan posisi oleh tim GPX dengan lemparan molotov. Dibakar sudah posisi dari Void, bahkan langsung dimajukan dan tertag angle-nya dari arah bagian tim Onyx. Jarjar lagi-lagi membuat masalah yang begitu berarti ke arah tim Void. Kita lihat, namun saat ini pemain-pemain Onyx juga harus tumbang satu karena bonfire tadi dari elemen speed-nya menuju ke arah defensif dari Onyx yang cepat untuk merespon mereka bergerak. Void juga fight bersama dengan GPX. Mungkin saja satu bisa didapatkan, betul saja itu dia adalah seorang Kenan dan menjadi confirm elimination untuk Matoy. Ya, satu persatu player dari tim Void juga udah mulai ter-takedown karena di pit angle-nya oleh kedua tim yang berbeda, dan granat dari arah Depstuke juga tadi sempat melukai ke arah bagian tim lainnya. Nampaknya dari arah tim Bigaton Liquid mendapatkan confirmnya ke arah tim Ion itu dari arah seorang Genfos. Rosezi masih terus bergerak, dia mencari di manakah posisi lawan-lawannya sembari menghindari peluru-peluru panas dari lawan-lawannya juga karena cukup terbuka posisi dari Onyx tadi. Saat ini GPX pun mencoba untuk bisa bertahan selama mungkin di tempat tersebut, tapi sulit karena gempuran Onyx terlalu kuat. Wow, ini benar-benar open space banget, area yang bisa dimaksimalkan oleh tim Onyx. Gak banyak area lengkungan dan juga tiran yang bisa dimaksimalkan, dan nampaknya dari arah bagian sortingan vehicle dari tim Onyx bisa dijadikan sebuah tameng untuk bisa menembus pertahanan dari tim GPX dan juga tim Void. Dan lihat bahkan tim Onyx mereka bergerak sebagai unit berusaha untuk mendapatkan knockdown yang tim Void dikokang sudah granat dari arah seorang Rosezi berusaha untuk memantapkan lagi player ke arah tim Void. Terus digempur kali ini Onyx melawan dua tim sekaligus, tidak hanya melawan Void, mereka juga melawan GPX, tapi satu pemain Onyx tumbang, satu landaknya tumbang. Itu adalah seorang Joe Branky Wonderkid yang dimiliki oleh Onyx, tidak berhasil diselamatkan. Tapi Void, Alpha juga tumbang, tidak hanya Alpha, Depstuke pun mengalami hal yang sama, tersisa Tensky saja seorang diri. Yes, betul, dan bahkan akan dilayangkan lagi granat dari Kraibu yang ingin mendapatkan confirm yang akan Void, dan sudah didapatkan posisi oleh tim GPX. Dan nampaknya Tensky semakin terjepit lagi dengan hadirnya tim GPX yang ikut join the fight juga. Tapi dari bagian Lurgan juga udah mulai semakin chaos lagi, bahkan di area bagian minicamp dari zone juga udah mulai semakin terhimpit posisinya. Sangat terbuka area dari semua tim, tidak banyak compound yang berada di dalam circle saat ini. Bahkan tidak banyak cekungan juga yang bisa dimaksimalkan untuk circle kali ini, sehingga smoke harus segera dimaksimalkan oleh masing-masing tim. Tapi pertanyaannya, berapa smoke yang masing-masing tim miliki? Karena Aura yang menjadi satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle dan juga masuk ke dalam compound. Iya betul, dan untuk saat ini nampaknya dari arah Aura dan juga Bonafide mereka cukup mendominasi dengan area yang mereka miliki. Tapi kita bergeser juga ke arah POV dari tim Onyx yang masih bisa survive, tapi Tensky masih belum bisa tertangkap, bisa juga membackstep juga posisi dari arah dua player tim Onyx kali ini, Sanskoy. Onyx masih terus berupaya, tapi terlalu terbuka posisi mereka. Yang saat ini sedang berupaya juga adalah seorang Bilot dengan sebuah mini, terus memberikan pressure menuju ke arah Fajar dari tim Ion. Terlihat ada Kraibu dengan satu granatnya, sudah dilemparkan granat tersebut. GPX bangkit dengan 4 pemainnya, justru membuat satu landak kembali tumbang di sana, terkena kampak yang sangat-sangat sakit. Yes, begitu pede tadi movement yang dibangun oleh Kraibu yang hanya misalkan clear seorang diri yang akan coba digempur juga, dan Fajar pun ter-takedown dari arah bagian angle yang cukup open dari arah tim GPX. Dan bakal lihat juga dari tim Onyx masih coba untuk bisa survive dengan last man standingnya untuk saat ini. Dan dari Rosemary juga udah mulai ngeflank, udah mulai melebarkan sayapnya lagi juga ke arah bagian sebelah kiri, dan Voker menangkap sudah satu gorila lagi dari arah tim Bonafide. Mungkin kalau kita lihat saat ini pemain-pemain Aura terlihat gak ngapa-ngapain, mereka tidak join ke fight manapun. Tapi kita lihat juga Aura memang untuk saat ini tidak perlu melakukan banyak hal, mereka hanya perlu menunggu siapa yang menang fight menuju ke arah mereka, dan mereka akan menghabisi tim tersebut yang akan menjadi tamu mereka. Yes, betul, dan juga nampaknya ada shadow pick juga yang coba dimaksimalkan oleh seorang bosku, tapi nampaknya killnya di steal kill oleh Zone yang mendapatkan area backline dari bagian belakang, dan nampaknya Miral ter-takedown dari arah bagian seorang bosku yang begitu tajam aimnya menggunakan Scar L-nya, Sanskoy. Sangat baik apa yang ditunjukkan rekrutan terbaru dari Boom Esport ini, bergerak menuju ke area atas. Pemain-pemain dari Boom Aura terus dipantau oleh Bilot Naga yang mungkin saja akan terkena kampak dari GPX, namun ternyata tidak, justru Siklah yang mendapatkan satu pemain dari GPX yaitu Bilot. Wow, semakin kuat lagi posisi dari arah Aura. Mereka benar-benar men-take over areanya saat ini, dan mereka berhasil bisa menguasai dengan sangat amat luar biasa. Dan nampaknya
nampaknya dari arah seorang Kraibu. Proning shootnya masih belum bisa mendapatkan knockdown karena Jaden, malah Rosemary lah yang mendapatkan angle-nya ke arah seorang Hans For You. Bosku dan juga Fokker, dua pemain terakhir yang dimiliki oleh Boom harus berhati-hati karena Linux bersiap untuk menyambut mereka, bersiap untuk memberikan pressure ke arah dua serigala yang datang saat ini. Zone terus bersiap mereka. Zone juga menyisakan dua pemain saja, Mineral dan juga Linux, 2 melawan 2 keadaannya untuk saat ini. Namun ternyata Rocky yang didapatkan oleh Jaden dari tempat lain. Yes, betul, dan bahkan sekarang dari Rion juga harus puas di pos yang ketujuh, hanya menyisakan 6 tim lagi dengan total 13 player yang masih alive. Dan dari Mineral juga akan coba ngeflank ke bagian kanan, diganti dengan mode FPP-nya, akan coba dilontarkan granat yang sangat amat matang nampaknya dari Mineral, berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya karena seorang Fokker, dan Boyin juga tereliminasi di posisi yang ke-6. Mineral melakukan looting terlebih dahulu. Zone fokus menuju ke satu tim terlebih dahulu harusnya, karena tidak bisa mereka fokus menuju dua tim sekaligus. Ada Aura dan juga ada Boom yang memang masuk ke dalam jarak tembak dari Zone, tapi Zone harus milih siapa dulu yang akan mereka lawan. Iya betul, dan bahkan granat dari Mineral akhirnya connect juga ke arah tim Boom, dan akan langsung didapatkan last man standing dari arah seorang Volker. Dan Boom juga harus puas di pos yang kelima, dan 4 tim lagi tersisa. Dan Aura mereka masih komplit, mereka masih begitu prima dengan area yang mereka miliki. Tapi kalau kita lihat saat ini circle-nya justru mulai mengecil kembali dan kayaknya nggak masuk ke dalam compound dari pemain-pemain Aura. Mereka dipaksa untuk keluar dari compound. Ternyata tidak, masih ada sedikit dari compound yang masuk ke dalam circle. Yes betul, dan sedikitnya lagi dipegang oleh tim Gapex yang mengambil ke bagian high ground, dan mereka bisa melihat angle dari arah Aura dan juga tim Zone, bahkan dari arah Zone Linux yang membuka void-nya terlebih dahulu ke arah Aura, dan begitu bebas. Movement yang dibangun oleh seorang Linux begitu PD-nya berusaha untuk pre-fire juga, tapi Linux diganggu angle-nya dari arah seorang Kaibu. Harus segera melakukan healing, namun tidak diperdulikan oleh Linux karena dia langsung maju ke arah depan dan dihukum oleh seorang No Mercy. Tapi terbakar saat ini pemain-pemain dari Aura berada di arah dalam. Kita berpindah kembali menuju ke arah No Mercy Wibu. Wow, Aura is on fire nampaknya kali di game kita yang ketiga, dan Hans For You berusaha untuk naik ke bagian ngeteng, tapi nampaknya Rosemary semakin dekat lagi, semakin terbuka lagi posisi mereka, berusaha untuk nge-push langsung ke bagian compound ditempatin oleh tim Aura, Sanskuy. Saat Aura sedang fight bersama dengan Linux dan juga yang lainnya, tiba-tiba GPX menyelinap dan datang, tapi satu pemain GPX berhasil ditumbangkan oleh seorang Jaden. Wow, dan nampaknya dari Jaden juga berusaha untuk memfortingkan lagi dan juga berusaha untuk defense area mereka, berusaha untuk nge-defense area compound mereka, tapi Six memanfaatkan timingnya untuk bisa nge-revive lagi satu player dari tim Aura, dan di dalam bagian compound dari No Mercy berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya ke tim GPX walaupun ditradingkan sudah posisinya oleh seorang Matoy. Ini yang diinginkan oleh pemain-pemain Aura karena mereka dari tadi memang menjaga tempat ini. Ini yang sempat kita bahas tadi, Win, di Aura. Awalnya memang mereka tidak join the fight, ke fight manapun yang berada di sekitarnya, tapi mereka pastinya akan menyambut pemain atau tim terakhir yang memenangkan fight di area luar. Yes, dan ini dia 1v4 situation di mana dari arah tim Aura juga semakin lebih pede lagi, udah dibuka tembakan, dan itu dia winner chicken dinner yang didapatkan oleh Aura di game kita yang ketiga di Miramar. Aura mendapatkan sebuah winner chicken dinner penting untuk mereka karena kita melihat di hari kemarin Aura menjadi tim saat match ketiga, satu-satunya tim yang masih belum double digit jumlah poinnya adalah Aura, baru 7. Tapi saat ini mereka mengumpulkan sebuah WWCD dengan sangat berharga sekali. Baik apa yang ditujukan oleh Aura, baik apa yang ditujukan oleh Zone dan juga RRQ. 3 tim yang kemarin sulit untuk mendapatkan poin, di hari ini keran poin mereka mengucur dengan deras. Yes, betul banget, dan juga circle juga nampaknya mendukung ke arah Aura, tapi mereka berhasil bisa nge-defense area mereka dengan sangat maksimal juga. Dan tadi itu gempuran dari arah tim GPX juga itu membuat Aura dak-dikduk sih. Ya. Pasti sih. Itu dia, GPX berhasil menyelinap di defensif Aura karena mereka harus melakukan fight bersama dengan Zone terlebih dahulu. Tapi ini dia wajah-wajah dari pemain-pemain Aura yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Momen mereka dimulai saat mereka berhasil mengusir